Pemirsa, tangis ibu almarhum Sahri Sobidin pecah saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Di tengah upaya mencari keadilan, keluarga dan dua santri korban pembakaran di Pondok Pesantren Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keluarga korban juga mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Rapat dengar pendapat digelar di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin. Dalam kesempatan itu, ibu korban meminta agar kasus kematian anaknya yang diduga dibakar hidup-hidup di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diusut tuntas dan memberikan keadilan bagi keluarga. Sementara pada Selasa 14 Juli 2026, dua santri korban pembakaran bersama orang tua, tim kuasa hukum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendatangi kantor LPSK di Ciracas, Jakarta Timur. Mereka didampingi anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka untuk mengajukan permohonan perlindungan selama proses hukum berjalan. Rieke menyebut Kapolda Nusa Tenggara Barat telah menginstruksikan agar berkas perkara dilimpahkan ke tingkat kejaksaan dalam waktu 1 bulan. Menurutnya, para korban memerlukan pendampingan agar dapat memberikan keterangan hingga tingkat persidangan, serta mendapatkan perlindungan dan bantuan medis karena masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Korban dan keluarganya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan terpenuhinya hak korban atas perlindungan, pendampingan, pemulihan fisik dan psikologis serta restitusi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban. Kami menghormati sepenuhnya atas praduga tak bersalah sebagai prinsip negara hukum. Dalam ajaran Islam, prinsip tersebut sejalan dengan perintah tabayun sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 6 yang mewajibkan setiap informasi verifikasi sebelum diambil kesimpulan. Namun, penghormatan terhadap hak setiap orang yang menjalani proses hukum tidak boleh mengurangi hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Yang pertama yaitu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati dan saya cintai. Saya hanyalah seorang ibu kampung yang miskin, yang tidak punya harta dan sekarang tubuh sudah sakit-sakitan, jalan pun sudah tidak normal lagi. Karena hancurnya hati saya melihat anak saya Sahri Sobidin dibakar hidup-hidup sampai meninggal dunia. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Bapak Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi.